Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sauki Agung Firmanda, NIM 180321100044 dalam mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis kelas A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen produksi agribisnis di daerah saya, yaitu daerah Pamekasan. Pamekasan merupakan salah satu daerah yang terdapat di wilayah Madura dengan potensi yang didominasi dengan lahan kering. Dengan potensi tersebut, para petani di daerah Pamekasan yaitu memanfaatkan dengan budidaya tembakau. Meskipun lahan kering ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman bersisipan antara tembakau maupun dengan tanaman pangan lainnya, tetapi yang paling diprioritaskan yang mendukung perekonomian nasional atau perekonomian dalam suatu daerah Pamekasan tersebut adalah komoditas tembakau, sehingga sektor tembakau ini menjadikan sektor prioritas untuk dikembangkan oleh para pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Nah, dengan potensi yang sangat besar terhadap tembakau ini, daerah Pamekasan menjadi tumpuan utama yang menjadi incaran pertama bagi para industri rokok khususnya. Karena kenapa? Dengan tembakau Madura memiliki aroma dan juga cita rasa khas yang diperebutkan oleh banyak pesaing-pesaing industri rokok. Sehingga dengan potensi dan juga kualitas tembakau yang ada di Pamekasan ini menjadikan saya sangat tertarik untuk mendirikan sebuah industri rokok, industri pengolahan tembakau ini dengan cita rasa yang khas, dengan cita rasa tembakau yang memiliki rasa dengan aromanya yang sangat unik dan juga memiliki kriteria bahwa ini adalah tembakau Madura. Tentunya saya seorang manajer dalam perusahaan industri rokok tersebut mengharuskan saya untuk melakukan manajemen ketika manajemen produksi agribisnis. Apa saja yang akan saya lakukan? Yang pertama yaitu ada manajemen mutu untuk menjamin kualitas tembakau Madura tersebut, menjamin kualitas produk yang saya akan buat. Dan yang kedua adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini sangatlah penting karena kenapa? Di situ untuk mendukung dalam keberlanjutan produksi rokok yang akan saya produksi seperti itu. Dan yang ketiga adalah manajemen pemeliharaan. Nah, manajemen pemeliharaan yang saya akan lakukan di sini bermacam-macam. Ada yang pemeliharaan terhadap mesin, terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut, dan juga yang lainnya. Sehingga dari situ saya akan lebih spesifik menjelaskan terkait dengan manajemen yang ketiga tersebut, mutu, persediaan, dan juga perawatan atau pemeliharaan, untuk membahas terkait dengan hilir pengolahan yang saya akan jalankan ini, yaitu tentunya dalam produksi rokok pada industri tembakau. Selanjutnya yaitu terkait dengan manajemen mutu produk. Nah, di sini untuk melihat manajemen mutu produk tersebut itu kita melihat dimensi kualitas produk itu sendiri. Nah, di sini saya sudah merancang 7 dimensi yang disesuaikan dengan perusahaan yang saya jalankan. 7 dimensi tersebut, yang pertama ada performance. Performance di sini, produk rokok yang saya buat itu memiliki kualitas tembakau yang memiliki ciri khas tembakau Madura itu sendiri, sehingga aroma tembakau Madura itu cukup kuat daripada produk pesaing lainnya seperti itu. Terus yang kedua dimensinya yaitu ada durability, yaitu dengan waktu pemakaian yang cukup lama, sama dengan perusahaan rokok lainnya, dimana di situ untuk waktu pemakaian yang cukup lama dengan ada batasan-batasan tertentu, tapi di situ masih panjang, bisa 4-5 tahun seperti itu untuk waktu konsumsinya. Dan yang ketiga yaitu dimensinya ada estetik, artinya di sini yang saya tawarkan itu memiliki tampilan yang menarik. Kenapa memiliki tampilan yang menarik? Karena di sini untuk para perokok itu cenderung menyukai
menyukai warna yang estetik gitu. Jadi untuk produk rokok yang saya buat ini itu seperti filternya, seperti kertasnya itu memiliki warna yang cerah, apalagi untuk nanti pembungkusannya itu, kemasannya itu dibuat yang semenarik dengan warna yang sangat cerah seperti itu. Yang kedua yang keempat yaitu features. Di sini memiliki ciri khusus tambahan, yaitu para pembeli nanti akan membeli beberapa macam variasi aroma, karena di sini kan untuk tembakau Madura sendiri itu ada beberapa macam aromanya, seperti tembakau Tegal, tembakau Perancak, dan juga Perancak 95 dan juga yang lainnya. Sehingga di situ saya membuat dari kriteria tembakau itu sendiri dan juga memiliki aroma yang berbeda. Jadi nanti pembeli akan memilih sesuai dengan aroma yang ia inginkan. Yang kelima yaitu conformance and specification. Artinya di sini memiliki desain yang sangat menarik. Memiliki desain seperti yang sudah dijelaskan tadi, desain itu lebih kepada warna, lebih kepada nilai nilai kemasan itu sendiri seperti itu. Jadi untuk desainnya itu akan lebih kekinian seperti itu. Bahasa kasarnya yaitu kekinian. Yang keenam yaitu konsistensi. Nah, di sini dengan lamanya durasi yang sudah disebutkan tadi, maka penggunaan cita rasa yang dimiliki itu tidak akan berubah. Karena di situ kan ada kriteria untuk untuk dapat dipasarkan itu kan harus lama. Jadi selama waktu konsumsi itu masih ada, itu nilai kualitas produk itu seperti aroma, rasa dan juga lainnya itu tidak akan berubah. Dan yang terakhir yaitu serviceability. Nah, di sini penanganan itu berupa sistem ambil bola. Untuk melakukan servis atau pelayanan itu kita akan pergi ke para pedagang pengecer seperti toko-toko sembako itu. Nah, di situ akan seperti sistem jemput bola. Artinya di sini kita akan melakukan pelayanan kepada tersebut untuk menjamin kualitas yang saya jual seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan biaya-biaya untuk mencapai kualitas yang terbaik. Itu kan ada aspek prevention dan juga aspek appraisal. Nah, di sini untuk yang aspek prevention, di situ ada biaya perencanaan, biaya desain produk, biaya pelatihan dan juga biaya informasi. Nah, untuk biaya perencanaan tersebut yaitu dengan melakukan penambahan cita rasa, perencanaan untuk mengadakan suatu produk baru dengan kualitas kualitas yang sama seperti itu. Jadi di sini artinya kita akan melakukan perencanaan terkait dengan manajemen mutu manajemen kualitas tersebut agar tetap terjaga seperti itu. Bahkan nanti akan ada penambahan cita rasa terbaru yang sudah yang didasarkan pada permintaan konsumen seperti itu, akan kita rencanakan dalam sebuah perusahaan yang saya jalankan. Terus yang kedua yaitu terkait dengan aspek prevention, biaya yang akan dikeluarkan yaitu terkait dengan desain produk. Nah, di sini desain produk membuat itu sesuai yang saya jelaskan tadi, desain itu akan dibuatkan secara semenarik mungkin yang sekiranya konsumen itu dapat tertarik, dan juga kualitas rokok yang saya buat itu kekinian, mengikuti perkembangan zaman sekarang, bahwa di situ untuk para perokok itu tentunya lebih unik ketika memiliki rokok yang berwarna cerah seperti itu. Terus ada biaya pelatihan. Di sini akan memberikan pelatihan terkait dengan manajemen operasional, terus kepada sumber daya manusia yang ada di perusahaan saya tersebut itu akan dilatih supaya mempunyai kreativitas yang tinggi, terus mempunyai soft skill yang sangat tinggi, sehingga dalam pengembangan produk itu akan meningkatkan kualitas yang akan dihasilkan seperti itu. Yang terakhir untuk aspek prevention tersebut adalah biaya informasi. Dan di sini
seperti biaya promosi iklan, itu kan tentunya akan berpengaruh terhadap penjualannya, nilai kualitas penjualan produk. Dan di sini yang saya akan tonjolkan yaitu terkait dengan kualitas mutu yang pada produk rokok yang saya buat tersebut, seperti itu. Jadi untuk poster iklan itu akan ditonjolkan kualitas, perbedaan dengan perusahaan lain itu seperti apa, seperti itu. Nah, di situ yang akan saya lebih tonjolkan atau lebih saya prioritaskan untuk biaya promosi, seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait dengan biaya untuk menjamin kualitas produk itu, pada aspek pricial itu kan kita menitik belakang pada pengujian. Nah, di sini yang pertama yaitu biaya penyortiran, di mana biaya penyortiran ini akan dipilih kualitas tembakau yang memang betul-betul memiliki kualitas aroma yang sangat bagus, seperti itu. Nanti kita akan pilih mana yang baik untuk diproduksi dan juga mana yang harus disimpan terlebih dahulu, disortir terlebih dahulu untuk menjamin kualitas produk itu sendiri. Yang kedua yaitu biaya uji klinis. Di sini seperti yang terdapat pada biaya cukai dan juga biaya klinis lainnya, itu untuk menjamin kualitas produk saya tersebut tidak uji lolos kesehatan, seperti itu. Karena kan kalau rokok tentunya akan yang menjadi preferensi penting, yang menjadi apresiasi penting bagi para konsumen itu akan adalah masalah kesehatan. Jadi di sini saya akan melakukan uji klinis terhadap produk saya tersebut. Dan yang terakhir untuk aspek pricial itu adalah biaya operator yang dijalankan pada proses produksi hulu sampai hilir. Nah, di sini kan untuk melakukan pengujian terlebih dahulu apa yang menjadi kendala dalam menjalankan selama proses produksi dari hulu sampai hilir, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen persediaan yang saya akan lakukan. Jadi tujuan saya untuk melakukan manajemen persediaan, tujuan spesifiknya yaitu untuk mengantisipasi adanya kerusakan pasar atau adanya persaingan antar industri rokok di situ. Karena kenapa? Di situ yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tembakau Madura itu menjadikan banyak persaingan antara industri yang diperebutkan, sehingga dengan manajemen persediaan di sini saya bisa mengantisipasi adanya kehabisan stok atau mengantisipasi adanya kerusakan pasar, terus mengantisipasi adanya keterlambatan pengiriman produk dan juga yang lain-lainnya. Tetapi tujuan utama dari manajemen persediaan ini yaitu untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga. Tentunya kalau sudah menjadi perebutan di antara industri lain tersebut, tentunya di situ akan berebutan dengan untuk mendapatkan tersebut, harga yang akan dibeli itu pastinya akan diperebutkan dengan harga yang mahal, seperti itu. Jadi dengan manajemen persediaan saya mampu membeli bahan baku yang lebih murah dari para petani dan juga bisa menyiapkan cadangan-cadangan di situ, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan persediaan yang akan kami lakukan, yaitu dengan menggunakan perhitungan EOQ atau manajemen persediaan untuk memberikan solusi yang paling optimal atau persediaan dalam titik terendah. Nah, di sini dengan keterangan bahwa harga yang harga beli per kilonya untuk tembakau tersebut adalah 30.000 per kilo. Sedangkan untuk penjualan tahunan itu adalah 10.000 dan juga biaya tetapnya itu 150 dan juga biaya penyimpanannya itu 15% dari harga jual tersebut. Sehingga dengan menggunakan rumus EOQ tersebut menghasilkan biaya yang paling persediaan paling optimal atau biaya persediaan titik terendah itu sebesar 26 kilo, seperti itu dari keterangan-keterangan yang sudah saya jelaskan.
Selanjutnya yaitu perhitungan terkait dengan safety stock atau biaya persediaan tambahan yang harus kita sediakan. Untuk menghasilkan biaya safety stock tersebut, diketahui bahwa penggunaan perharinya kita itu adalah untuk memproduksi itu sebesar 200 kilo, untuk keterlambatan pengiriman itu maksimal adalah 7 hari, dan juga maka untuk perhitungan safety stocknya itu adalah 1400 kilo, seperti itu, 1400 kilo. Sedangkan untuk biaya safety-nya itu menggunakan rumus C kali harga kali hasil safety stock tersebut, yaitu adalah sebesar 6.300.000. Itu yang untuk biayanya, yaitu 6.300.000. Sedangkan untuk safety stocknya atau biaya persediaan tambahan itu sebesar 1.400 kilo. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan terkait dengan pemesanan ulang. Jadi di sini untuk pemesanan ulang ini perlu sejak kapan kita harus memesan ulang untuk menjamin ketersediaan tersebut. Jadi di sini saya menggunakan penggunaan tiap harinya. Penggunaan perharinya itu kan untuk biaya per tahunnya penjualan per tahunnya itu 10.000. Jadi kalau dibagi dengan 1 tahun yaitu 360 hari, 365 hari, yaitu sebesar 27,4 kilo, seperti itu. Terus saya juga melakukan titik pemesanan ulang. Itu kalau kita melihat rumusnya itu adalah waktu pengiriman ditambah safety stock, jadi dihasilkan yaitu sebesar 1592 kg. Itu adalah titik pemesanan ulangnya. Sedangkan untuk pemesanan dalam 1 tahun itu kan penjualan tahunan dibagi dengan EOQ-nya atau biaya persediaan terendah, yaitu sebesar dalam 1 tahun itu sebesar 385 hari. Artinya di sini dalam 1 tahun itu kita memesan ulang itu sebanyak 385 kali. Nah, itu kalau kita dibagi, artinya bahwa dalam 1 tahun, dalam perhitungan tersebut artinya 365 dibagi dengan 385 kali itu sebesar berapa? 0,95. Di sini tidak sampai 1 hari ya, kita memesan ulang itu tidak sampai 1 hari. 0,95 itu kalau kita kalkulasikan kepada jam, itu kan 1 hari ada 24 jam, berarti 0,95 kali 24 jam itu adalah 23 jam, katakanlah 23 jam. Jadi dalam pemesanan ulang ini saya akan lakukan yaitu 23 jam, seperti itu. Jadi selama 23 jam saya akan melakukan pemesanan ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen pemeliharaan, di mana manajemen pemeliharaan itu adalah ada pemeliharaan terencana dan juga ada pemeliharaan tidak terencana. Nah, yang pertama yaitu pemeliharaan terencana ini sangatlah penting gitu untuk menjamin kualitas dalam proses produksi itu dapat terjamin. Nah, di sini dalam pemeliharaan terencana itu ada 2. Yang pertama yang saya lakukan adalah pencegahan, di mana pencegahan ini lebih saya tonjolkan, prioritaskan kepada pencegahan pada kerusakan bahan baku. Nah, di sini saya akan melakukan pemindahan tiap bulannya. Agar kenapa? Bahan baku yang disediakan itu tidak mudah busuk. Jadi salah satu karakteristik tembakau, meskipun semakin hari itu tembakau akan semakin bagus, tapi kalau didiamkan saja itu menjadi busuk. Jadi strategi saya dalam pemeliharaan terencana ini adalah memindahkan tiap bulannya itu ke tempat yang berbeda, tapi ada di lokasi yang sama, seperti itu. Terus yang kedua ada korektif, dimana ini pemeliharaannya itu lebih saya tonjolkan kepada pemeliharaan terhadap
sarana dan juga prasarana maupun pada alat-alat produksi seperti itu. Agar kenapa? Di situ agar selama proses produksi itu terjamin gitu, menghasilkan kualitas produk yang bagus, terus kuantitas yang sangat banyak, sehingga di situ proses produksinya itu berjalan lancar seperti itu. Jadi itu merupakan pemeliharaan terencana saya. Selanjutnya yaitu terkait dengan pemeliharaan tidak terencana. Di sini kan kalau kita lihat bahwa tidak terencana itu permasalahan yang sering tiba-tiba gitu terjadi tiba-tiba. Jadi intinya di sini pada pemeliharaan tidak terencana, di sini kami sudah menyiapkan itu seperti teknisi mesin, dimana ketika saat terjadi permasalahan secara tiba-tiba, di situ langsung kita perbaiki seperti itu. Jadi kita persiapkan sumber daya manusianya yang memang untuk ketika ada pengawasan terhadap kejadian yang secara tiba-tiba. Selain itu juga dilengkapi dengan alat-alat yang membantu, contohnya gas maupun ada pengukur gempa maupun yang lainnya. Karena kenapa? Di situ untuk menjamin segala aspek-aspek keamanan, aspek-aspek kegagalan dalam produksi maupun kerusakan pada alat sarana dan prasarana. Jadi di situ untuk pemeliharaan tidak terencana ini kita langsung akan bergegas dengan menyiapkan peralatan-peralatan yang mendukung seperti itu. Terus tujuan saya dengan manajemen pemeliharaan ini, karena disitu dengan kita melakukan manajemen pemeliharaan ini kita akan mendapatkan banyak manfaat seperti itu. Manfaat yang pertama dengan saya melakukan manajemen persediaan adalah sarana dan juga prasarana itu dapat terjamin dengan baik. Artinya meskipun dalam jangka panjang kondisi sarana dan juga prasarananya itu tetap dalam kondisi yang baik seperti itu. Itu manfaat yang pertama. Terus yang kedua itu meminimalisir adanya kerusakan. Tentunya kalau kita tidak ada manajemen pemeliharaan, semakin hari nilai penyusutan sarana prasarana itu pasti akan berkurang. Nah, di sini untuk meminimalisir adanya kerusakan tersebut itu adalah dengan manajemen pemeliharaan. Itu manfaat dari manajemen pemeliharaan yang kedua. Terus yang ketiga yaitu memberikan nilai optimal kualitas bagi produk. Artinya di sini kalau dari manajemen pemeliharaan tersebut terhadap alat dan juga prasarana tersebut kalau kondisinya baik, itu pastinya kualitas produk itu akan lebih optimal seperti itu. Terus yang selanjutnya itu yang keempat, dengan manfaat manajemen pemeliharaan ini itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen. Nah, di sini yang paling penting, karena kenapa? Di situ konsumen kalau melihat kualitas mesin, kualitas peralatan yang kita buat itu terpercaya dalam kondisi baik, pastinya itu meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga konsumen percaya bahwa produk yang kita produksi itu sudah terjamin gitu, menggunakan alat-alat yang memang bagus seperti itu. Terus manfaat dari saya melakukan manajemen pemeliharaan ini adalah meminimalisir adanya pengeluaran operasional perusahaan. Karena kenapa? Di sini kalau kita tidak melakukan manajemen pemeliharaan, katakanlah tidak melakukan gitu. Nah, di situ kan pastinya kalau terjadi kerusakan itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, dengan adanya manfaat manajemen pemeliharaan ini seperti pengecekan terhadap kerusakan apa yang masih hal kecil tersebut itu langsung diperbaiki. Tentunya ini sudah menekan adanya biaya pengeluaran pada saat terjadi kerusakan jika kita tidak melakukan manajemen pemeliharaan seperti itu. Nah, dari kelima tersebut yang sudah saya jelaskan itu merupakan manfaat dari manajemen pemeliharaan. Jadi dengan adanya manajemen pemeliharaan ini sangatlah penting. Umumnya secara umum itu adalah untuk mempertahankan nilai aset kita, nilai aset perusahaan yang kita miliki seperti itu sudah terjamin, dan juga menekan biaya
konsumen menjadi lebih percaya dan juga yang lainnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya pada saat penyampaian. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.